Batu TV. Ayo ning Bung Karno, proklamator presiden kang sepisan. Ana crita Jaripati Gajah Mada ingkang bisa nyawijine Nusantara. Lan uga Bung Karno kang kondang kaloka eneng tlatah lair mitar cilik mulya. Hadirin dimohon berdiri. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Tifatul Sembiring beserta rombongan. Selamat datang di Malang, selamat datang di bumi Arema. Salam satu jiwa. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Tifatul Sembiring beserta rombongan. Yang kami hormati staf ahli Menteri Bidang Ekonomi Sosial Budaya Bapak Suprawoto. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Malang Bapak Sutiaji dan segenap jajaran pejabat di pemerintah Kota Malang. Yang kami hormati Wakil Ketua Pelaksana Detiknas Bapak Zainal Hasibuan. Dan yang kami hormati adik-adik sekalian, kurang lebih 100 santriwan dan santriwati dari Pondok Pesantren di Malang. Dan yang kami hormati, hadirin tamu undangan beserta seluruh pengunjung Malang Town Square yang berbahagia. Selamat datang dalam ICT Goes to Mall dan dialog publik yang berlangsung di Kota Malang. Baiklah hadirin sekalian, sebagai ucapan selamat datang, akan kami tampilkan tari tradisional Jagal, Jaranan Galau, persembahan dari Sambi Woro binaan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sambut penampilan tari tradisional Jaranan Galau dengan tepuk tangan yang meriah.
depan kesenian rakyat Kota Malang.
Demikian tadi penampilan dari kelompok pertunjukan rakyat hasil binaan Dinas Kominfo Kota Malang dalam tari jagal, jaran galau. Jadi nggak cuma orang aja yang galau, jaranan juga galau ya. Baik, hadirin sekalian, kita akan segera mengikuti prosesi berikutnya. Dan kita akan mengikuti pengukuhan relawan TIK dan Forum Kim Kota Malang. Kami mohon berkenan kepada seluruh anggota Forum Kim dan perwakilan relawan TIK untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Mohon berkenan kepada Bapak Tifatul Sembiring untuk mengukuhkan relawan TIK dan Forum Kim Kota Malang, ditandai dengan penyematan PIN untuk para relawan TIK. Didampingi oleh Bapak Wakil Wali Kota Malang, Bapak Sutiaji. Kami persilakan. Yang berseragam biru putih adalah rekan-rekan relawan TIK Kota Malang, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Merekalah yang menjadi punggawa-punggawa di lapangan, menjadi relawan TIK di Kota Malang. Menerima persembahan cindramata dari teman-teman Forum Kim Kota Malang. Berikutnya adalah penyerahan cindramata dari Forum Kim Kota Malang yang disampaikan oleh Ketua Kim Bapak Sugeng Sugianto kepada Bapak Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Berikutnya kepada Bapak Wakil Wali Kota Malang, Bapak Sutiaji. Dilanjutkan dengan ucapan selamat kepada para pengurus Forum Kim Kota Malang. Bapak Tifatul Sembiring, bahwa di Kota Malang ketika sudah menggunakan syal warna biru, maka Bapak diterima sebagai Arema di Kota Malang. Salam satu jiwa, Arema. Terima kasih dan kami persilakan kepada relawan TIK dan Forum Kim untuk kembali ke tempat. Mohon maaf, ada permohonan untuk foto bersama terlebih dahulu.
Baik, terima kasih. Satu kali lagi, mohon maaf. Ya, silahkan. Pengurus Forum Kim Kota Malang. Untuk rekan-rekan pengurus Forum Kim, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Kami persilakan kepada para relawan TIK untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kita ikuti sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sekaligus membuka secara resmi ICT Goes to Mall dan dialog publik yang berlangsung di Kota Malang sore ini. Mohon berkenan kepada Bapak Tifatul Sembiring, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera atas kita semua. Mahkota tiara dari Kelantan, batunya legam, batu mulia. Salam pembuka kami sampaikan, tentunya salam satu jiwa. Jadi kalau salam satu jiwa saja kurang seru, tapi kalau pakai parian dia, nah, mudah-mudahan lebih teringat. Baik yang kami hormati, Salon 1 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Profesor Zainal Hasibuan dari Detiknas, Bapak Gubernur Jawa Timur yang mewakili, Bapak Wali Kota yang diwakili Pak Wakil Wali Kota, dan SKPD, dan juga Ibu Kepala Dinas Kominfo, para relawan TIK sekalian, para forum Kim Kota Malang ya, keren-keren ini. Kemudian para santriwan, santriwati, barangkali hadirin hadirat semuanya saya tidak sebutkan satu persatu. Alhamdulillah baru mendarat di Malang tadi, langsung dibawa ke sini. Dan saya pikir tadi, apa tadi judulnya, jagal ya Mbak? Jagal ya? Jagal, jaran galau, Pak. Jarangan. Jaran galau. Jarang galau. Galau nggak apa-apa. Sekarang tuh banyak andilau Mbak ya. Andilau. Apa tuh Pak? Antara dilema dan galau. Jadi saya ingin dalam kesempatan ini sedikit memberikan sambutan betapa perkembangan daripada teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, apalagi di dunia luar, itu sangat luar biasa dan penggunaannya juga sangat masif. Saya ingin sampaikan informasi yang paling sederhana bahwa bisnis TIK di Indonesia, IT, itu mencapai angka 400 triliun rupiah per tahun. Nah masalahnya, untuk pembelian barang, CAPEX namanya, capital expenditure-nya itu, masih 70% itu asing.
Jadi kita ini jangan sampai menjadi penonton di negeri kita sendiri. Betapa banyak sebetulnya gadget umpamanya. Saya juga heran, kenapa jalan ke rumah saya itu gangnya juga nggak besar, muat 2 mobil saja, tapi kurang lebih dalam radius panjang jalan itu 1 kilometer, toko handphonenya ada 30. Saya hitung satu persatu. Dan toko vouchernya. Ternyata semuanya kebagian rezeki. Karena begitu banyak orang yang bahkan anak kecil pun jajannya tidak lagi jajan gado-gado, tidak lagi jajan kue, tapi jajan pulsa. Jadi wajar saja. Kalau kita hitung-hitung, ya kalau orang biasa itu jajannya kurang lebih 100.000 lah sebulan ya untuk pulsa. Itu orang biasa. Kalau Pak Wawali mungkin sudah jut-jut begitu ya, udah terkejut gitu maksudnya. Nah kalau 100.000 sebulan, setahun kan kurang lebih 1.200.000. Kalau kita bulatkan 1 juta, ada satu operator telekomunikasi seperti Telkomsel, itu punya 120 juta pelanggan. Coba kalikan saja 1 juta, berapa itu Bu? Udah 120 triliun itu setahun. Belum yang lain-lain, belum televisi, belum radio, belum jaringan-jaringan internet yang lain. Jadi sekali lagi perkembangan ini sangat luar biasa. Jumlah handphone yang beredar sekarang sudah melebihi jumlah penduduk kita. Sudah 220 juta, sementara jumlah penduduk hanya 250 juta. Jakarta jumlah handphone dikomparasi dibandingkan dengan jumlah penduduknya itu 1,8. Artinya apa? Orang Jakarta itu hampir rata-rata menggenggam 2 handphone. Satu buat hubungin istri, satu buat hubungan yang lain. Maksudnya bisnis. Jangan salah paham. Bisnis. Ini bukan jarang galau tadi ya. Begitulah. Nah, sekarang tentu ada efek positif dan negatif daripada teknologi ini. Internet juga demikian. Berkembang sekali Anda tersambung ke internet, adik-adik khususnya ini tolong diperhatikan. Sekali Anda tersambung ke internet, Anda tersambung ke seluruh dunia. Ada positif, ada negatifnya. Anda bisa lihat yang bagus, Anda bisa lihat yang tidak bagus. Coba adik-adik ada yang bisa jawab nggak santri ini? Kalau kita baca semua informasi yang ada di internet, kita tonton semua yang ada di YouTube, kita tonton videonya, berapa lama waktu dibutuhkan? Kalau ada yang berani jawab, benar jawabannya, saya kasih 10 juta rupiah. Berapa lama? Tebak aja, namanya suka tebak-tebakan. Ayo, ada yang tahu? Ayo siapa aja juga boleh jawab. Kalau ada yang tahu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk membaca semua informasi yang ada di internet, semua video yang ada di YouTube, semua ya gambar-gambar, berapa coba? Ada yang bisa? 12 jam. Ada yang bisa jawab? Dede? Ada yang bisa adik-adik? Belum ada yang benar. Kalau ada yang benar juga ibu-ibu, berapa dek? Hah? 3 jam. 3 jam satu YouTube. Satu film di YouTube. Jadilah berapa dek? 24 jam. Jadi pernah didurasikan kalau orang membaca normal, semua informasi yang ada di internet, menonton semua yang ada di YouTube dan juga di video, lamanya tanpa bangkit dari tempat duduknya 124 tahun. Maksud saya, nggak mungkin kita membaca semuanya dan tidak mungkin kita menonton semuanya, sehingga kita harus selektif. Ya, jadi gunakanlah
untuk hal-hal yang positif, yang kreatif, ya. Nih, misalnya di daerah, mohon maaf ini ya, kalau ada yang hobi menulis, ada yang hobi untuk membuat sesuatu program, tawarkan itu. Mohon maaf, ini kan ada pejabat-pejabat di Jakarta ya, itu kalau pidatonya nggak bagus. Nah, tawarkan kepada mereka, saya bisa bikin pidato seperti ini, silakan order, komunikasi gunakan email gratis. Nah, nanti saya bayar per bulan aja deh, coba aja dulu, lama-lama jadi pintar, jadi jago. Jadi dengan teknologi informasi dan komunikasi, kita tidak harus bertatap muka dengan orang itu. Ya, gunakan untuk hal-hal yang sangat kreatif. Saya contohkan sekali lagi, nggak bosan-bosan. Ini cincin, saya bukan membanggakan cincin saya, tapi memang bagus ya. Ini mana di sini toko cincin? Misalnya di sana ada toko cincin, itu Jewelry, Grace, Jewelry. Saya taruh cincin saya di sana, ya. Saya mau jual nih cincin. Siapa yang tahu bahwa saya menjual cincin di sana? Hah? Ada, pasti ada yang tahu. Orang yang lewat di situ coba kita lihat di Grace itu. Ada 10 orang nengok setiap hari bahwa saya menjual cincin. Tapi Anda foto ini cincin pakai gadget, masukin di sosial media, dijual cincin mata kecubung, harga Rp225.000, hubungi handphone nomor sekian-sekian, berapa orang yang tahu? Itu hanya contoh saja yang sangat sederhana. Ya, Malang tuh keripik tempe. Nah, ini mahasiswa nih. Bisa saja Anda tidak punya pabrik keripik tempe, tapi Anda punya pasar. Di foto itu sedia menghantar keripik tempe harga seon sekian. Kalau nggak enak jangan dimakan. Bukan. Kalau nggak enak bisa dipulangin. Ya, Anda nggak punya, tapi Anda berhubungan dengan pabrik keripik tempe Malang yang renyah itu. Bu, Pak, saya boleh nggak bantu jualan? Ya, kalau perlu pakai DP dulu, jaminan. Jadi nanti saya bawa setiap saat order, boleh. Nah, begitu ada pesanan Anda antar. Anda nggak punya pegawai, Anda nggak punya pabrik, Anda nggak punya wajan, nggak usah beli minyak, tapi bisa memasarkan keripik tempe. Ini contoh saja. Nah, jadi saya ingin mengajak kita berpikir lebih kreatif. Itu dimulai dari hal-hal yang kecil seperti itu. Sehingga nanti ke depan sama dengan yang lain-lain juga yang menciptakan misalnya software untuk Facebook, Twitter misalnya. Itu kan tadinya main-main dari persahabatan. Ya, ada yang tahu nggak di sini? Namanya Jeko. Ada yang tahu? Jeko ini dulu dia tinggal di Finlandia. Jeko kemudian membuat apa? Dia tinggal di kota kecil, cuman pemerintah Finlandia menyambung fiber optik dari ibu kota Finlandia ke kotanya dia, kota kecil, saya lupa namanya. Nah, di situ universitas tempat Jeko lahir, Jeko menuntut ilmu di situ, bidang IT. Begitu disambung, dia coba kuprak-kuprak bikin program sama temannya, kita bikin program yuk. Dan kemudian Jeko berhasil membuat game. Gamenya bukan cerita canggih-canggih, yang sederhana saja. Selesai, dijual oleh Jeko ke dunia internasional, application store, sehingga Jeko sekarang menjadi miliarder, bukan miliarder lagi, triliuner. Tahu nggak nama gamenya apa yang dibuat oleh Jeko? Jeko Lisalo, bukan Michael Jackson. Namanya Angry Birds. Siapa yang nggak kenal Angry Birds? 500 juta orang sampai di pesawat, saya lihat di kelas bisnis. Saya pikir main ketapel. Padahal ketapel itu mainan anak Kabupaten Malang ya, Pak Wali, bukan ke kota. Tapi itu dibuat oleh orang Eropa gamenya. Nah, saya ingin mengatakan IT, internet itu tidak saja digunakan hanya untuk main-main.
tidak saja digunakan untuk chatting-chattingan, tidak saja digunakan untuk game. Adik-adik boleh ngegame. Jadi kalau ngegamenya 15 menit, belajarnya 2 jam. Jangan belajarnya 15 menit, ngegamenya 2 jam gitu. Itu terbalik. Nanti sayang umur kita ini. Itu. Nah, kami sengaja dari Kementerian Komunikasi dan Informatika turun ke daerah-daerah, ke sekolah, bahkan sampai ke mal-mal ini adalah memberikan semacam suatu pencerahan. Internet sehat dan aman, dan kami ucapkan terima kasih juga pada teman-teman relawan TIK sama Forum Kim ini Kota Malang telah bersedia membantu program-program seperti ini. Tapi ini luar biasa. Kalau dalam bahasa kiainya ini, kata istilah Pak Wali ini amal jariah. Amal jariah itu orangnya udah meninggal, pahalanya ngalir terus gitu. Karena bermanfaat, memperbaiki masyarakat. Jadi karena ini sangat penting bagi sosialnya kita. Jangan sampai masyarakat kita kemudian terombang-ambing, rusak gara-gara adanya hadir teknologi baru. Bisa saja. Sekarang penculikan ada, penyadapan ada. Penyadapan ada. Ini bukan penyadapan karet ya, Pak Wali. Tapi ini penyadapan. Ya. Bayangkan Merkel disadap. Hah? Seorang wanita disadap. Ketahuan tuh dia pakai lipstik apa. Kesel kan, rahasianya ketahuan. Padahal wanita tuh paling pandai menyimpan rahasia. Udah 10 tahun lagi disadap. Ini kata Snowden ya. Jadi saya sekali lagi ingin mengingatkan kita semua, marilah gunakan teknologi informasi dan komunikasi ini untuk hal-hal yang positif. Berbicara juga ya, internet sehat. Sehat itu maksudnya healthy. Internet itu adalah kontennya itu yang sehat. Apa itu maksudnya? Ambillah yang positif-positif saja ya adik-adik ya. Yang porno-porno tidak usah dilihat. Kita ya kalau kelihat sebentar nggak apa-apa deh, tutup lagi. Tapi jangan sering-sering. Kalau nggak sengaja, kenapa? Sebab itu akan merusak, kata ahli psikolog, itu bisa merusak 5 sel otak pornografi. Sedangkan narkoba itu merusak 3 sel otak, pornografi merusak 5 sel otak. Tapi sekali lagi adik-adik, saya lebih percaya kepada blokir yang ada di sini sama yang di sini nih, keimanan. Sebab pemerintah sudah blokir sekitar 1 juta situs pornografi. Tapi situs itu sedunia, jumlah semua situs termasuk pornografi hampir 3 miliar. Jadi nggak mungkin kita memblokir semuanya. Ya. Oleh sebab itu nanti di Singapura, di Malaysia tidak ada blokir-blokir, di Thailand, di Vietnam tidak ada blokir-blokir, di Jepang tidak ada blokir-blokir. Jadi yang penting tuh blokir di sini sama di sini. Kalau di sini sama di sini nggak ada, wah biar diblokir, digembok pakai apa juga, dasar ngeres gitu ya. Nah dia pasti akan cari-cari. Ya bukan anak-anak saja, orang dewasa juga kalau sudah edik, lihat saja apa yang terjadi. Yang bayi yang diperkosa, naudzubillah min dzalik ya, dan yang lain-lain. Dan adik-adik juga saya yakin, siapa yang punya akun Facebook, coba tunjuk tangan. Siapa yang punya Facebook? Semua punya? Nggak apa-apa, nunjuk aja. Siapa ya adik-adik yang punya akun Twitter? Ya, nggak apa-apa. Saya juga punya Facebook, punya akun Twitter Tips Sembiring. Jadi maksud saya gunakan komunikasi yang bagus. Ya, gunakan karena memang Twitter umpamanya itu kan terbatas 140 karakter. Nah, kalau kita nggak sabaran memikirkan kalimatnya cenderung kasar, cenderung disingkat-singkat. Kalau Malang bukan disingkat lagi, udah disingkat dibalik lagi gitu. Ya. Kera-kera ngalam gitu. Apa maksudnya kera-kera ngalam? Ya? Tapi baguslah istri orang Malang jadi nggak begitu aneh dibolak-balik gitu kan. Kita udah bolak-balik berapa kali kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, inilah yang ingin saya sampaikan
gunakan untuk hal-hal yang kreatif untuk menyambut Indonesia yang lebih maju dan modern. Ya, jangan gunakan teknologi itu bagaikan alat, ya, tool, obeng. Obeng itu kalau untuk membuka peralatan elektronik, memperbaiki bagus. Tapi kalau ditusukkan ke orang itu salah. Dan Anda punya risiko kalau Anda berhubungan dengan internet ini, terus salah melakukan hacking, katakan. Hackers, apalagi crackers, cracking, menjebol, mencuri data orang lain, itu bisa dipidana. Sekali lagi ini perlu saya ingatkan. Kalau untuk hal-hal positif itu luar biasa. Nanti juga menimbulkan kreativitas baru. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi gunakanlah teknologi ini, kita akan lengkapi infrastruktur kita, karena coverage handphone kita seluruh Indonesia sudah 94%, yang 6% itu juga banyak yang di Papua, dan juga internet kita insya Allah sudah koneksi hampir seluruh pulau-pulau besar di Indonesia, fiber optik. Ya, tinggal sedikit lagi nanti dari Ternate ke Papua kita sambung. Ya. Dan menyambut tadi pembicaraan dari Ibu Kepala Dinas, bahwa punya cita-cita Pak Wawali untuk menciptakan smart city, ya. Untuk Malang smart city ini bagus sekali. Sebab ini ke ekonomi juga dampaknya luar biasa. Ya, pertumbuhan ekonomi yang dibantu dengan IT. E-procurement-nya tentu harus diperbaiki karena melalui Undang-Undang ITE semua transaksi tanda tangan elektronik sekarang berlaku sah secara hukum dan seterusnya. Baik, itu saja adik-adik sekalian. Ya, dayung ke tepian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tifatul Sembiring. 4 kali 4, 16 Pak. Nggak sempat dibalas. Baik, hadirin sekalian, kita akan segera memasuki acara puncak, yakni dialog publik, dialog interaktif. Tetapi sebelumnya sebagai pengantar, kami akan tampilkan ludruk ringkas seputar persembahan Sambiworo binaan Kominfo Kota Malang yang akan menjadi pengantar sebelum kita masuk ke tema kita sore hari ini. Kapan lagi nonton ludruk di mall kalau nggak sore ini? Kita kasih tepuk tangan untuk ludruk Sambiworo binaan Kominfo Kota Malang. Silakan. Makan gulali ke mata silo, ini jula-juli galau. Pak Menteri Parian pantun, masih aku ya nggak kalah dong. Ke Kota Malang membawa piring, selamat datang Pak Tifatul Sembiring. Masyarakat Malang cerdas dan kiat, semua mengakses internet. Zaman ini zaman ICT, mengembangkan komunikasi dan informasi. Tapi banyak orang nggak ngerti siapa itu Siti. Ternyata Siti itu istriku sendiri. Iki ae bulan galau. Hebat, hebat. Enak juga kan? Keplokan rumah sama ando-andoro ta. Tapi kan enak toh, Wah, jelas pakai bahasa ya Indonesia. jelas. Deket-deket. Ya Pak. Mau tanya apa kamu? Wis ngadeg wae. Loh ya aku kok. Kamu ngerti nggak aku ini anggota KIM? Ya belajar. Belajar dari mana? Kan ada pembinaan, Belajar dari mana? Ya banyak. Internet, YouTube, Yumi, Yuna, Yuja. Gak ketinggalan zaman Oh ya. iya. Masih tuwek ini loh, tahes. Kat. Jadi apa enggak caranya? Cek clip onmu mati loh. Hei, operator. Nah, iki wis gak komunikasi mulian ngene iki. Makanya nggak boleh. Kalau komunikasi itu nggak boleh mati sebelah.
Jadi apa enggak sih acaranya? Kamu itu, aduh, Trias, cantiknya cantik. Ya molah. Maya Pak, Maya. Maya. Dile ta? Iya toh. Lah iya. Lah wong gitu kok tanya. Katarak Stadium 8 kamu itu. Lah wong sudah banyak yang datang gini kok pesertanya. Mana aja Pak? Madiun, Jember, Ponorogo, Madura. Was, Swarga neraka datang semuanya. Bahkan yang dari Jakarta landing sudah datang di sini. Jakarta? Iya. Oh, mana orangnya? Lah itu pakai batik itu. Yang itu. Iya. Kenapa? Kan Pak Menteri. Loh lah ya kan dari Jakarta beliau. Dari Malang Pak. Kemeru hari ini. Loh, dari Malang. Beliau itu dari Jakarta. Kalau kamu ngotot tinggal di Malang, di mana tinggalnya? Ingin tahu ya? Ya iya sih. Penasaran kan? Ojo jawab-jawab lho, rek merangsang arek iki. Clip onmu iku gak beres gawe mic iki kok lho. Nah, gitu. Teknisi ini kok senenono. Katanya nyanyi calengnya. Iya, ndak apa-apa. Sik, kalau kamu bilang Pak Menteri itu tinggal di Mal, tinggalnya di mana? Pengen tahu kan? Ya iya. Penasaran. Aduh aswene rek. Durasi ini terbatas iki ta no. Iya, di hati aku toh, Pak. Heh? Iya, di hatiku. Kalau Buah delima, buah tanpa duri. ya ket biyen. Di atas meja sudah tertata rapi. Kau ono anggur sing ngono. Ndak ngerti. Sudah lama aku kepengen ketemu Pak Menteri. Kalau wis ketemu, Gantengnya tuh gak kalah main sama yang di TV. oh kalau arek iki Bapak. Enggak, Pak. Pasar Gadang di Kota Malang. Asik. Jangan lupa membeli sayuran. Ingat kan? Kalau zaman sekarang anak-anak itu sulit dipegang. Bapak di rumah ditinggalkan. Pak. Kemana saja kamu? Sejak pagi Bapak ini mencari-cari, Duk. Ampun, Bapak. Ampun. Ampun, Ayahanda Berbu. Ampun. Kok malah ampun-ampun? Ananda merasa bersalah. Pergi tanpa pamit. Lupa pula berucap salam. Ampun, Ayahanda. Kita di sini itu disuruh main ludruk. Oh, iya Pak. Bukan sandiwara Melayu, tahu kamu? Iya Pak, lupa. Kemana saja kamu ini kok gak kerasan di rumah? Pak, bukannya Maya itu nggak kerasan di rumah. Hanya Bapak saja belum mengerti kegiatan Maya. Loh, kayu cendana baunya wangi. Justru Ananda yang tidak mengerti. Lah, Berpuluh-puluh tahun Bapak menduda, sepi, merana. Tapi Ananda bersukaria. Kelapa muda penyegar dahaga. Justru Ananda yang tidak memperhatikan siksaan batin hamba. Pak, ini bukan sandiwara Melayu. Oh iya ya, aku mah ngomong ngono ya. Iya, ini ludruk Pak, ludruk. Aduh sampai lupa saya. Aduh, ya opo Bapak ini. Nah kebetulan Iya. kita ketemu di sini. Sulit mencari kamu. Sekarang untuk mencegah salah paham antara bapak dan anak, kamu harus ngomong deh, biar bapak ini tahu kegiatanmu di mall itu apa. Meeting. Meeting? Iya. 2 hari yang lalu kan sudah meeting. Nah, kemarin itu meeting sama teman Karang Taruna Pak. Terus? Kok sekarang? Sore tadi meeting sama teman kampus. Nah sekarang Sama Kim. sama Kim. Iya. Nah ini membuat bapak deg-degan sport jantung. Lah kok bisa toh Pak? Lupa kamu mau mempermalukan bapak. Ingat kan 2 hari yang lalu kamu putuskan hubunganmu dengan Bang Toyib. Iya.
sekarang memilih Kim. Sedangkan setelah putus, barang-barangnya Bang Toyib, bapak yang kamu suruh mengembalikan. Mau ditaruh di mana mukanya bapak ini? Ya di situ toh Pak, tetap di situ. Masa taruh dalam kulkas, nanti kan malah beku, dingin jadi es, dingin gitu Pak. Brr. Anak ini semakin melonjak ini kepada bapaknya. Pokok aku tidak setuju dengan Kim. Loh Pak, tapi kan Bapak belum mengerti Kim itu. Siapa yang nggak ngerti Kim? Mungkin Kim itu lebih kaya, lebih ganteng sehingga kamu berpaling ke sana. Paling-paling kamu ingin hartanya. Saya tidak suka punya anak matre. Loh, Bapak kok ngerti bahasa matre? Lu gaul. Pak, udah Pak. Bapak tuh jangan ngotot terus. Dengerin dulu, Kim itu siapa? Kim tuh beda loh Pak ya sama Bang Toyib. Ya jelas. Kalau Bang Toyib itu 3 tahun sekali pulang. Tapi kalau Kim setiap saat kamu bisa bertemu dengan dia, itu tuh harapanmu. Pokok bapak tidak setuju. Pak, Bapak ini loh, aduh repot kalau sama orang tua ini. Mau apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, Aduh, Mas. Kebetulan sama segera datang. halus tanganmu. Aduh. Seeren gombal. Buah nangka, buah kedondong. Salaman dong. Bukan mawar, orangnya berduri, nggak sudi. Ini orangnya. Pak, bukan. Luar biasa. Saya tidak suka dengan orang yang tidak sopan. Kamu mengajak anakku nggak pakai pamit, nggak ada sopan santun. Pergi dari sini. Mas. Apa ini siapa? Ngotot marah-marah ke saya. Saya datang sudah bagus, salaman. Salim, assalamualaikum. Salaman. Apa yang ngotot? Loh, mic sampai rusak ini. Apa? Ya justru Anda tidak sopan. Tidak bisa kalau bapak nggak sopan, saya bayarkan pam. Mas. Aduh, sampai ngoles eta. Iki bapakku. Bapakmu? Iya. Masa? Heeh. Ayo, kandanono, nek bapakmu pinter pencak. Tak ulangi ya, kok kono. Saya ulang, saya sopan aja. Assalamualaikum. Kasep. Tadi kalau mau minta ampun itu. Lah ya saya nggak tahu Pak. Wong tadi saya datang itu Bapak sudah marah-marah. Lah gimana saya nggak bingung? Ini kan orangnya. Bukan ini, Pak. Yang mana lagi? Bukan Kim ini maksud saya. Kim yang mana? Kamu sudah cerita sama Salah paham Bapak itu. Paham apa? Dikira Kim itu orang. Namanya siapa? Perkenalan Pak. Mustaqim. Walah Kim Mustaqim. Sudah tahu, sudah. Jenenge Mustaqim nek kacamotane tekek ndukur. Tadi sudah cerita Pak. Ya, cerita. Oh wis ini cerita apa emang? Lah iya, tapi yang bukan Kim ini, Pak. Nah, terus Kim yang mana lagi? Kim sing. Oh, yang Kim kita ini. Ya, Tadi sudah cerita. sudah, tapi dikira Oh, orang. atasan nih. Biasanya tua cepat ngatasi nih. Ngeten Bapak. Arek iki kok tak ablek sih bisa. Jadi gini, saya sama Maya ini memang akan menghadiri undangan berdua ya. Ya. Tapi di sana nanti tidak berdua Pak, banyak sekali. Undangannya memang diundang oleh Kim ya. Iya. Nah, kita berdua ini ikut Kim Pak. Tahu apa enggak Kim? Tahu? Oh tahu. Kim itu kelompok informasi masyarakat. Oh ayo Pak, tepuk tangan. Oh itu harus tahu. Oh semuanya aja tahu kok. Ayo Kim apa? Apalagi saya sudah tua, lebih mengerti dari kamu. Apa coba? Kim itu singkatan. Ya kepanjangannya. Maksudnya kamu itu manusia. Oh wangel tuh. Bukan itu. Oh, monyet kalau bukan itu. Loh, Aduh kurang ajar. Was, kalau nggak tua sudah saya ajak berenang loh Pak jenengan ini. Was, bukan Pak. Kim, K, kelompok, I, informasi, M, manusia. Apa? Ayo dulang. Kelompok informasi masyarakat. Salah. Oh ini sulit ini tua-tua ini. Iya, Kim, kamu itu manusia. bukan Apa? monyet.
Iya. Iya ya Pak. Ampun ampun. Nah Bapak itu loh sudah dari awal tadi ngajak guyon. Masa saya datang sudah dimarahi? Ya saya ajak guyon balik. Iya, saat itu saya kan lagi erosi. Erosi emosi. Oh mesti. Ganti. Oh ya kan pinter tua-tua pinter deh. Aduh. Nah, Antene makanya anaknya ayu. Iya, sik Mas. Makanya itu Pak. Kenapa Maya tuh sering meeting di mall? Ya itu, meeting masalah Betul. Nah, jadi gini, kelompok informasi kita ini, masyarakat. Kim ini akan ada pembinaan. Namanya internet sehat. Wah, Maaf. Kalau ada yang sehat, berarti ada internet yang sakit sampai komplikasi. ya ono sing stroke barang ya ono. Ya. Ono sing tipes juga ada ya. Jantungan juga ada. Apalagi usul apa? Usul ada apa lagi? Ya itu ada yang sakit kan. Wah, pangel iki. Bukan begitu maksudnya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Menteri tadi. Pak, makanya kalau ada pidato dengarkan. Ojo Facebookan dhewe naburi. Tuwe wis ra usah Facebookan. Saya itu kesulitan kalau enggak lihat itu. Oh, iya, aslinya gak duwe Facebook iki. Enggak punya kan? Nanti tak buatkan, tak beri foto-foto yang ganteng. Baru makan pete. Mesti kembali ke asal, kembali ke sumber. Oke. Jadi kata Pak Tifatul tadi, biar internet ini penggunaannya sehat, itu ada arahannya. Jangan dibuat nonton film porno, jangan dibuat habis pakai media sosial tiba-tiba nanti sore sudah hilang, kembali kepalanya. Oh, susah, Mbok. Oke. Membesarkan susah. Tiba-tiba anaknya diculik orang begitu saja gara-gara Facebook, Twitter. Wis Mas, juk nerocos saya. Bapakmu loh. Sing intina Mas. Pokok intinya bisa dibuat belajar, pendidikan, kesehatan, bahkan sampai bisnis. Termasuk kita ini ya. Iya. Jadi bisnis bisa. Bisa, Bapak punya bisnis apa? Bisa. Kebetulan Apa? saya ini kan di bidang jasa. Oh, bagus. Bisa. Pekerjaan saya itu TKPR. Wah, Baik. apa itu Pak? Apa Pak? Coba nanti biar saya lebih bisa spesifik. TKPR itu singkatan dari tukang potong rambut. Wah. Jadi masukkan dalam internet itu. Oh, bisa. Nanti kekondisikan. Iya. Barang siapa yang berminat suruh kirim kepalanya ke sini. Tak pangkas lalu kepalanya tak kembalikan. Waduh. Bukan gitu, Pak. Waduh. Iki internet jadi sadis gara-gara susah. Bapakmu aturan dewe, aturan sak keluargamu wis, Mbah. Iya. Masalah aduh gini loh. Pak. Maksudnya Pokoknya bisalah, Bapak nanti jasanya saja, jasanya yang jadi bisa diorder atau diinformasikan melalui dunia maya, Iya. Pak. Advertising. Nah, Kok gak itu. ngomong gitu? Saya tadi kan sudah Oh. Lah itu Bapak ngerti. lo ngerti advertising. Wah, apalagi Broadcasting. Strongking. ngawut. trafficking. Pisan kas mesti ajur. Ada. Apa? Mangke rumien. Kanda. Sudah, Pak. Ini waktunya saya meeting sama Maya. Oke. Kelompok Kim mau mengadakan tadi penyuluhan ya. Jaga anakku, bro. Waduh, ono brone barang ini. Buah nangka buah kedondong. Ini sekarang bisa salaman kita dong. Iya. Pantun, Pak. Saya tak pamit. Assalamualaikum. Enggak, Pak. Zaman saya dulu itu belum ada internet. Paling surat 1 minggu baru nyampe. Loh, Kim tadi apa ya? Singkatan dari apa Kim tadi? Kelompok informasi masyarakat itu Kim. Kamu itu manusia. Salah Pak. Kelompok informasi masyarakat. Lah ya, kamu itu manusia. Loh bukan. Apa? Kelompok informasi masyarakat. Bukan manusia? Bukan. Hantu? Iya. Aduh, hantu. Aku ya wedi. Saya nunggu dengnya gitu loh. Baik, demikian tadi penampilan dari Sambiworo, pertunjukan rakyat binaan Dinas Kominfo Kota Malang, dan semoga ini bisa menyegarkan suasana pada sore hari ini. Dan hadirin sekalian,
kita akan segera memasuki puncak acara yakni dialog publik, dialog interaktif dengan tema membangun budaya insan, internet sehat dan aman, menuju masyarakat cerdas, kreatif dan produktif. Akan berlaku sebagai pembicara atau narasumber. Yang pertama, Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Tifatul Sembiring, kemudian staf ahli Menteri Bidang Ekonomi Sosial Budaya, Bapak Suprawoto, Wakil Wali Kota Malang, Bapak Sutiaji, dan Wakil Ketua Pelaksana Detiknas, Bapak Zainal Hasibuan. Dan akan bertindak selaku moderator adalah Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, Ibu Dr. Anda Triwidiani PMSI. Kepada yang terhormat Bapak Tifatul Sembiring, kami persilakan untuk menuju tempat yang sudah disediakan, Bapak Suprawoto, kemudian Bapak Sutiaji dan Bapak Zainal Hasibuan, disilakan. Dan nanti kita akan buka kesempatan untuk interaktif dengan seluruh audiens. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Yani untuk memandu jalannya dialog interaktif. Silakan. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Inilah saatnya ditunggu-tunggu puncak acara yang tadi sudah dinanti dengan adik-adik, khususnya dari adik Pondok Pesantren, Bapak Menteri. Baik, pada kali ini untuk mempersingkat waktu, ada beberapa narasumber bisa kami kenalkan, bahwa tadi sudah dikenalkan, ada Bapak Tifatul dari Menteri Komunikasi dan Informasi Kota Malang, kemudian nanti juga ada pembicara dari Bapak Wawali yang mewakili Kota Malang, Bapak Wawali, Bapak Dr. Sutiaji. Berikutnya oleh Prof. Zainal, Pak Ucok yang bisa dipanggil Pak Ucok ya, Pak Ucok, Pak Prof, Profesor Zainal, kemudian Bapak Prawoto yang dari Kementerian Kominfo. Barangkali pertama yang ingin akan disampaikan oleh Kementerian Bapak Menteri Pak Tifatul tentang bagaimana internet sehat itu channel aman dan produktif. Barangkali ini nanti juga sinergi dengan misi Kota Malang, Malang bermartabat, Pak. Nah, dari situ nanti Bapak kami akan memberi kesempatan kepada Bapak untuk memberikan dialog publik kepada adik-adik yang sudah menunggu dari tadi. Silakan Bapak Menteri, kami persilakan. Halo. Ya, terima kasih Ibu. Jadi singkat saja ya, mungkin pengantar dialog kita. Internet sehat sekali lagi adalah konten yang sehat. Aman itu memang secure ya. Jadi kalau sehat itu bagaimana Anda mengakses informasi-informasi yang baik. Kalau aman itu penggunaannya, utilitiesnya, usage-nya. Jadi umpamanya jangan memuat data lengkap pribadi di sosial media umpamanya. Sebab itu sangat mungkin untuk disalahgunakan. Nah, kalau bisa juga foto sebetulnya jangan terlalu full jelas. Ya, kecuali Anda seorang selebritis, itu silakan aja, seorang pejabat. Jangan memberikan nomor handphone, nomor telepon rumah, alamat rumah lengkap, dan betul-betul hati-hati karena banyak sekali penipuan-penipuan yang melalui jalur itu. Nah, itu namanya secure. Jangan janjian misalnya kopi darat dan seterusnya, itu harus hati-hati. Dan itu sering terjadi akhirnya penculikan, penipuan, pembohongan dan lain-lain. Ada juga yang tanya, bisa nggak sih hipnotis lewat sosial media? Jadi juga ada pertanyaannya. Kalau saya tidak percaya ya sama itu. Anda dihipnotis itu karena Anda mau dihipnotis. Kalau nggak mau dihipnotis, jiwanya kuat, nggak mungkin bisa dihipnotis. Ya. Jadi itu yang intinya yang ingin saya sampaikan pada campaign kita internet sehat dan aman ini. Jadi sekali lagi adik-adik semua, tolong teman-teman dari KIM, kelompok informasi masyarakat, teman-teman relawan senantiasa, relawan TIK, membantu ya ke sekolah-sekolah, komunitas-komunitas. Mungkin juga tidak salah kalau untuk mengajak para pemuka agama, karena kami juga di level nasional juga mengajak para pemuka agama supaya mereka juga ikut ya, karena secara agama juga cukup efektif pencegahan hal-hal yang negatif di dunia internet ini ya. Itu saja adik-adik sekalian. Ada santri berkerudung putih
Cukup segini dan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barangkali nanti lebih ada dialog ya, ada dialog nanti ya, mumpung ada Pak Menteri di sini, adik-adik bisa tertanya apapun yang ada. Kemudian tentunya dengan seputar teknologi informasi ini, seiring dengan misi Kota Malang, Pak, visi-misi Kota Malang punya misi-misi Kota Malang bermartabat. Sehingga hal ini mungkin akan lebih diperjelas oleh Bapak Wabali, Pak Dr. Andes Setiaji, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri yang kami hormati, jadi pertama mungkin saya sebelum masuk ke Kota Malang bermartabat, saya mungkin ikut aliran yang ilmu itu adalah bebas nilai. Artinya bergantung kepada kita semua. Ketika ilmu bebas nilai maka bergantung kepada siapa yang memegang itu. Tadi Pak Menteri menyampaikan bahwa obeng itu aja multifungsi, siapa yang membawa. Harapannya apapun yang masuk kepada kita, maka kita sebagai umat yang mempunyai agama, kita filterisasinya adalah agama yang ada pada diri kita. Itu mungkin Pak Menteri yang saya sampaikan di visi kami adalah membangun Kota Malang bermartabat terilhami dari sebuah firman Tuhan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi apapun yang ada pada diri kita, ya, dengan informasi yang begitu gencar, kalau tidak salah itu sudah diantisipasi, ada Allah sudah nyampaikan, dan seorang futurolog dulu dari Jerman, Alvin Toffler Jerman itu sudah nyampaikan trivialnya bahwa kita sudah masuk kepada era informasi, dan saat ini belahan dunia ini sudah bisa kita lihat bersama-sama. Tinggal bagaimana kita bisa masuk kepada itu, alat itu bisa untuk menajamkan misi kita sebagai hamba Tuhan. Kota Malang dalam hari ini menjadikan Kota Malang bermartabat adalah kota yang benar-benar tidak mengdzalimi semua masyarakat, baik masyarakat dalam hal ini adalah pemerintahan Kota Malang maupun masyarakat pada umumnya, sehingga sangat membantu sekali. Kami ucapkan terima kasih kepada Kim, terima kasih kepada relawan IT, ya, relawan TIK, karena kami punya PR banyak. Kami nanti akan berbasis IT. Dari segi monefnya, monitoring dan evaluasi juga kami akan lakukan itu dengan basis IT. Harapan kami teman-teman relawan TIK juga akan membantu proses ini biar berjalan dengan baik. Terima kasih, demikian. Baik, kalau dari Pak Wali, Pak Setiaji tadi sudah mengungkapkan beberapa pesan-pesan kepada adik-adik terutama. Ini lagi ada dari Pak Profesor Pak Zainal yang akan juga menyampaikan kaitannya dengan bagaimana menggunakan internet sehat dan aman. Monggo, Prof, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Menteri sudah menyampaikan bahwa belanja ICT kita itu mencapai 400 triliun per tahun. Penetrasi ICT kita itu sekitar 2,5 dari skala 1 sampai 5. Tetapi tidak berbanding lurus dengan pemanfaatannya yang produktif. Dari data kita 1,7, artinya bertolak belakang. Di satu sisi kita sangat adaptif terhadap ICT, tapi di sisi lain pemanfaatannya tidak seperti yang seharusnya kita manfaatkan. Hari ini kita canangkan Kim, kita lantik relawan TIK, salah satu misinya adalah untuk mengimbangi konten-konten yang selama ini kita akses itu 99,99% dari luar. Kita, kekayaan terbesar kita adalah keberagaman kita. Barusan kita tonton ludruk, kita tonton tadi tari galau, ya, itu luar biasa. Banyak orang yang tidak tahu bahwa di Malang hal-hal seperti itu sangat umum, tapi di tempat lain kalau melihat seperti ini kadang-kadang juga saya kangen. Siapa yang bisa menghubungkan saya dengan panitianya atau dengan pengurusnya? Nah, inilah yang tadi disampaikan Bapak Menteri,
kita dengan menggunakan ICT bisa memperkaya konten, kita bisa menumbuhkan bisnis, kita bisa menjadi perantara tanpa kita memiliki ya modal ataupun komponen-komponen dari produk-produk yang dihasilkan. Ini sebenarnya sangat menjanjikan, tetapi belum kita eksplor seoptimal mungkin. Nah, makanya dalam kesempatan seperti ini, Pak Menteri, di belakang itu ada beberapa booth yang mereka menunjukkan hasil-hasil karya mereka, Pak Menteri, dari berbagai macam perguruan tinggi. Di antaranya itu adalah konten-konten lokal, seperti tari rama, tadi saya lihat, kemudian juga ada mengenai cerita, mengenai terjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Nah, hal-hal yang seperti inilah rekan-rekan sekalian mesti kita dorong terus, agar kalau kita pergi ke internet, di samping kita tadi memblokir berbagai macam berjuta-juta situs pornografi dan sebagainya, kita kalau pergi ke internet kita punya alternatif konten positif yang bisa kita akses. Saya kira itu pengantar dari saya, Bu. Terima kasih. Baik, barangkali kurang seru ini kalau Pak Prawoto nggak ikut nimbrung tentang bagaimana cara mengamankan internet ini, supaya adik-adik ini lebih secure, lebih orang tua lebih nyaman untuk sedikit menunggu. Mbak. Monggo, silakan. Ada seorang ahli menyatakan begini, orang miskin, orang tertinggal, dan orang bodoh itu bukan semata-mata tidak punya uang, tidak punya cakupan tanah, tetapi dia tidak punya akses informasi. Dulu saya tidak percaya. Statement atau thesis Oscar Lewis pada penelitiannya di Amerika Latin. Dulu tidak percaya. Sekarang terbukti. Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa perkembangan teknologi ini mendrive ekonomi yang sangat luar biasa. Sehingga ada sebuah negara yang awalnya sama dengan kita seperti Korea, dulu awalnya sama karena teknologinya luar biasa, dia bisa maju yang sangat luar biasa, ekonominya maju luar biasa, rakyatnya sejahtera. Oleh sebab itu ada seorang cendekiawan menyatakan begini, sesuatu yang kecil itu bermakna besar, itu karena kecerdasan. Jadi negara yang kecil karena TI, karena menggunakan TI untuk added value, itu menjadi bermakna besar. Tetapi apabila sesuatu yang besar bermakna kecil, itu adalah kebodohan. Oleh sebab itu kita sebagai bangsa yang besar harus bermakna besar. TI harus memberikan added value pada kita. Sudah menjadi amanat Undang-Undang Dasar pasal 28 huruf F menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh akses informasi untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh sebab itulah Kementerian Komunikasi Informatika visinya adalah Indonesia informatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Jadi oleh sebab itulah kita di sini berharap ada Kim tadi, Kim berharap menjelaskan kepada masyarakat gimana menggunakan ICT itu untuk added value, untuk meningkatkan kualitas hidup. Demikian juga yang dari lewat TIK nanti bersinergi akan sangat luar biasa saya kira. Sehingga visi kita nanti akan tercapai, negara kita menjadi negara yang besar tetapi juga bermakna besar. Sekian, terima kasih. Baik, kalau tadi sudah dari pembicara narasumber sudah menyampaikan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita. Barangkali di sini mumpung ada adik-adik, ini ada Klik Indonesia juga ada dari perwakilan Klik Indonesia, kemudian juga dari pondok pesantren, bahkan yang dari Jakarta juga hadir Pak di sini. Maka saya akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Si termen pertama 2 orang barangkali, silakan. Siapa yang duluan? Oke, nanti disebutkan Mas dari mana, asal mana, namanya siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Over Karisutama, saya dari BPM Surya Buana. Ya, saya mau bertanya kepada Pak Menteri, kan menurut isu kan backbone di Indonesia kan masih menumpang di Australia. Nah, pembangunannya masih belum selesai katanya.
apakah sekarang sudah tidak menumpang lagi, apakah masih menumpang ke Australia? Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin satu lagi, termin pertama ini, silakan. Adik-adik dari mana? Ya, baik, ini dari pondok pesantren atau dari SMA? SMK? Oh, baik, silakan nanti disebutkan ya Mas, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pondok Pesantren Baru Mafiro Malang. Nama saya Muhammad Firdaus. Saya akan bertanya bagaimana cara kita menanggapi perkembangan teknologi yang masuk ke dalam dunia pesantren. Sedangkan pesantren tersebut minimnya dalam pengguna maupun alat-alat seperti komputer dan internet. Terima kasih. Oh, ini ditujukan kepada Pak Menteri ya, Pak Tif. Oh, baik. Ada lagi, Mas? Oh, ada, Mbak. Silakan satu lagi. Oke, nanti disebutkan namanya ya, Mbak. Siapa namanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurali Irfa dari PPM Surya Buana. Ingin bertanya, daerah mana saja di Indonesia ini yang masih belum ada jaringan internetnya dan bagaimana keadaannya untuk saat ini? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sementara barangkali Pak Tifatul akan menjawab pertanyaan adik-adik. Monggo, silakan. Baik, adik-adik sekalian yang bertanya tiga-tiganya tadi, terima kasih ya atas atensi dan perhatiannya. Mengenai backbone ini mungkin maksudnya jalur fiber optik ya. Jalur fiber optik kita itu sebetulnya yang dari Indonesia langsung ke Australia itu belum ada. Jadi kita melalui negara lain. Jalur fiber optik kita yang paling banyak hub sambungannya yaitu satu ke Singapura ya, yang kedua ke Taiwan. Jadi dulu kalau ada yang pernah ingat ada gempa di Taiwan, fiber optiknya patah ya, sehingga sebagian internet mati. Itu di Taiwan ya. Di Australia ini kita sedang mencari di mana celah yang bisa menyambung ke Perth atau kemana ya, karena kalau kita sambung dari ujung Kupang di NTT itu ada palung ya, antara Indonesia dan Australia itu ada palung yang dalam sekali, lebarnya nggak seberapa, cuman kalau kita buat gantung di atas itu khawatir nanti ditabrak kapal selam atau bukan bempek kapal selam ya, tapi kapal selam beneran. Nah, ini khawatir nanti putus kembali ya, karena dia harus ditanam di bawah dasar laut, harus digali dan diberi tanda-tanda ya. Kadang-kadang makanya tempo hari juga di Batam pernah satu operator mengalami kena jangkar sehingga putus itunya tuh fiber optiknya. Tapi terus terang ini juga saya sampaikan, kabel laut itu pernah diputus ya, khususnya untuk yang Palaparing itu di perairan ya, perairan Mataram, perairan Madura, perairan Batam. 3 tempat itu pernah dipotong. Jadi dikiranya fiber optik itu isinya tembaga dan bisa dijual ya. Ini kebiasaan tidak bagus ya. Jadi ini bukan tembaga, fiber optik itu kaca. Ya, kaca itu kalau dia dipotong dia pecah. Nyambungnya juga harus pakai teknologi. Ya tidak, itu harus dilihat pakai osiloskop dan disambungkan betul-betul memenuhi sehingga bisa lagi dilewatkan di situ. Dan dia tidak, yang lewat tuh bukan arus listrik, yang lewat itu adalah cahaya, makanya kecepatannya tinggi sekali dan zero noise ya istilahnya Pak Bang Ucok ya, zero noise, tidak ada cacat di dalamnya, sehingga tidak ada satu hambatan itu ya, apa istilahnya kalau hambatan ini
ohm itu satuannya. Tidak ada resisten di dalam jaringan fiber optik, makanya sangat cepat sekali, makanya disebut dia backbone. Minimal kecepatannya 2 megabyte per second, dan sekarang banyak yang memakai yang 8 megabyte per second. Itu tergantung juga berapa peer dia ada di dalam. Jadi sekali lagi saya jawab, kita tidak punya jaringan itu, belum punya. Tapi yang lewat Papua Nugini itu nanti kalau kita nyambung, dan juga ke Australia itu ada. Akan tapi kita memang berencana membangun karena ujung fiber optik kita udah sampai di Kupang, kita akan bangun ke Perth, tapi masih dalam penjajakan kedua belah pihak. Tapi betapapun ini sebetulnya sudah ada loop ya, dari Indonesia ke Singapura, ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Amerika, nyambung lagi ke Australia, itu sudah ada. Cuma kalau kita punya yang lebih dekat, artinya orang-orang nanti akan lewat jalur highway-nya kita nih. Highway ini jalan tolnya ya. Sehingga kita juga bisa ngecas siapapun yang lewat di sana. Kemudian Muhammad tadi dari pesantren ya, Dek ya. Muhammad apa tadi ya? Firdaus. Jadi bagaimana teknologi pesantren begini Muhammad ya. Jadi saya katakan dari tadi bahwa IT itu atau internet itu ada positif, ada negatifnya. Jadi kalau Muhammad misalnya melihat ya, tilawahnya Sudais misalnya, itu bisa melalui YouTube itu. Doa-doa Qiyamul Lailnya di Asyura Awakhir, itu bisa. Pidato-pidato anak-anak, kisah-kisah teladan, ada semuanya, tinggal ketik saja. Bahkan kalau kita melihat cerita-cerita Nabi dan sebagainya, tapi harus hati-hati juga. Banyak sekali versinya di situ. Misalnya kisah pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ada di situ. Ya, suaranya Abdul Basit almarhum, qori Mesir tuh, yang surat Al-Haqqah itu dia bisa satu napas misalnya, itu bisa. Memang tadi seperti Pak Wawali katakan bahwa ilmu itu ya bebas terbentang ya. Tapi memang ada ayat lain yang perlu kita pahami, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala itu mengilhamkan kepada manusia ya, ilmu. Ilham itu ilmu maksudnya, ide, inspirasi. Fujuraha, fujur itu kejahatan dan juga takwa, kebaikan. Nah, fujur ini sebetulnya diambil jatahnya oleh syaitan. Nah, jadi kita harus mengarahkan diri kita kepada takwa. Kenapa? Karena supaya ilmu ini bermanfaat. Umpamanya ilmu perdukunan, ya, itu adalah black magic. Ya. Perdukunan semuanya jahat, ya, kecuali dukun urut. Perdukunan semuanya jahat. Jadi itu kalau ya, ngapain kita nuntut ilmu itu? Paling untuk magic orang, untuk mensihir orang. Padahal itu sangat terlarang dan membuat sesuatu yang irasional sekali. Dan kalau kita arahkan ke positif, teknologi, kemajuan, ekonomi, ilmu kesehatan, nah, ini kan kata Rasulullah SAW, tidak ada dua hati dalam satu tubuh manusia. Jadi ini terbatas. Kalau kita nggak ada orang baik sekaligus jahat tuh nggak ada. Orang baik ya baik, orang jahat jahat gitu. Kalau tengah-tengah munafik gitu. Nah, jadi isilah untuk kebaikan-kebaikan. Otak kita ini Muhammad Firdaus adalah bagaikan kaset, pakai CD. Kita mau isi berapa persen dengan kebaikan. Nah, kalau kita penuhi dengan kebaikan, keburukannya, kejahatannya tinggal sedikit. Ya, apalagi kita habisin untuk kebaikan semuanya. Nah, itu diformat aja untuk positif. Gitu ya, dan banyak lagi yang lain ya. Adik-adik ini sebetulnya nggak usah kursus bikin kue, roti cane, kue bolu, kue apa Malang, ada di situ di YouTube semua. Ya, cara bikin bom juga ada ya, bom asap ya. Dan itu kan pengetahuan, tapi boleh dipraktekkan. Nah itu ntar dulu, lihat dulu undang-undang membolehkan atau tidak. Ya, banyak sekali. Jadi orang dulu harus kursus. Ini bisa diulang-ulang di YouTube, bisa direkam, diajarkan gratis. Bikin salad papaya dari Thailand gampang, ya. Bikin kue sos gampil, ya. Tapi belajari dari sekarang ya adik-adik, terus terutama yang putri ya.
supaya nanti menjelang menikah nggak terus sibuk ya. Kemudian ada siapa, Nurlaili itu dia. Ini daerah mana saja yang belum ada internet ya. Jadi gini, data itu akan mulai bisa jalan internet itu di 2,5G namanya ya. Ada 2G, ada GSM 2G, 2G tulisannya, G besar, bukan G kecil pula. Terus GPRS tertulis atau H itu 2,5. Ya, terus 3G. Kalau pelayanannya itu 2,5 itu udah bisa internet. Tapi kalau pelayanannya di 2G atau GSM nggak bisa. Kita bisa lihat di handphone kita. Nah, kita sedang mengembangkan setelah 3G ini sebetulnya di beberapa wilayah ada namanya BWA ya, BWA itu ya, WiMAX. Tapi sayangnya para operator ini kurang berkembang. Nah, akhir tahun ini kita akan buka LTE yang 4G-nya, ya, long term evolution singkatannya. Nah, itu akan speednya akan sangat tinggi sekali. Di Bali kemarin kami praktekkan, maka speed internet mencapai 79 ya. Saya coba drive test itu 79,53 megabyte per second ya. Ya, megabyte per second ya. Jadi ini menunjukkan betapa cepatnya ya. Nah, sementara kalau Anda mau bicara di publik ya, di publik ini umumnya itu hanya 256 kilobyte per second. Kalau kita fiber optik broadband atau backbone tadi itu sekitar 2 megabyte per second ya. Jadi wilayah-wilayah yang belum tersambung itu adalah Papua dan Maluku Utara sebagian ya. Tapi Jayapura juga sudah ada. Jadi kalau tidak seluruh Papua, Jayapura, Merauke misalnya, Sorong misalnya, bahkan Raja Ampat sebagian, itu Manokwari sudah ada. Rata-rata semua kota besar sudah. Kalaupun dia tidak punya yang yang publik, dia punya yang private. Private itu berarti dia sewa yang langsung ke satelit. Satelit itu ya, ini masih kategori yang lama, 256 kilobyte itu sudah dikategorikan broadband dengan standar lama. Standar baru itu 2 megabyte per second ya. Itu deh. Jadi yang banyak Papua ini memang penduduknya jarang deh ya, 2,3 juta itu penduduk Papua sama Papua Barat. Penduduk Indonesia 250 juta, jadi dia hanya 1%. Orangnya sudah sedikit, jarang-jarang, wilayahnya sangat luas. Nah, ini kan semuanya operator berpikir profitable. Kalau nggak ada untungnya mereka agak segan untuk membangun jaringan. Ya, demikian. Mungkin ada session kedua. Sekali lagi barangkali silakan. Ya. Baik, untuk sesi kedua di sini ada Kim mungkin ya dari kelompok, ada relawan TIK. Barangkali apa yang bisa disampaikan barangkali tentang program ke depan. Silakan mungkin ada pertanyaan. Oh, ada lagi adik di belakang. Walah, semakin sore semakin mantap ini. Silakan, saya batasin untuk sesi kedua kira-kira 4 orang. Pak Arya, baik. Apa anak-anak dulu ya? Pak Arya apa anak-anak dulu? Oke, Pak Arya saya kasih waktu 3 menit. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryo Rahmono dari Kim Bijak, mewakili teman-teman dari Forum Kim, ingin menanyakan mungkin kepada pengambil kebijakan, mungkin Pak Menteri bisa mengawali, nanti mungkin bisa diteruskan kepada Kepala Dinas atau Pak Wawali. Melihat kebutuhan masyarakat, banyak informasi yang diakses oleh masyarakat itu berhenti di pemerintah daerah. Contoh paling mudah sekarang yang ada itu adalah profil kelurahan atau desa. Nah, sementara ini profil kelurahan dan renstra kelurahan itu adalah aksesnya hanya di pemerintah daerah. Sementara pengambilan datanya oleh masyarakat. Pertanyaan saya, bisakah itu dikelola oleh masyarakat melalui kelompok informasi masyarakat? Sehingga kebutuhan masyarakat terkait dengan penanggulangan kemiskinan, pengurangan angka kemiskinan itu bisa didiskusikan bersama, melihat satu forum antara pemerintah daerah dengan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi dari Mas, siapa Mas? Tolong disampaikan namanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Muhammad Rafi Isa Ansori dari SMK Negeri 4 Malang. Saya ingin bertanya tentang karya Indonesia, yaitu animasi. Nah, di Indonesia ini kan jurusan animasi juga banyak, terutama di SMK Negeri 4 Malang juga ada jurusan animasi. Sering saya melihat adik saya menonton televisi animasi, tapi animasi buatan luar negeri, bukan buatan Indonesia. Nah, di SMK saya ini ada jurusan animasi, di mana setiap tahunnya mengirim 10 orang untuk pergi ke luar negeri untuk bekerja di bidang animasi. Nah, kapan Indonesia akan menciptakan karya itu sendiri dan banyak diminati oleh banyak orang, terutama di Indonesia, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi dari Mbak Sabah, silakan Mbak. Kenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Denima Rahmawati dari PPM Surya Buana. Saya pernah dikasih sebuah film dari guru saya. Filmnya itu tentang teknologi. Teknologi yang masa yang akan datang itu semuanya berbasis teknologi yang sangat canggih. Nah, itu dengan adanya itu kan manusia akan semakin bergantung dengan adanya teknologi dan tidak mau berusaha. Dan juga manusia juga akan dibodohi oleh adanya teknologi itu sendiri. Nah, bagaimana tanggapan Anda mengenai ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak? Sudah Pak. Mari silakan. Baik ya. Jadi jangan mau dibodohi sama teknologi ya. Teknologi kan kita buat, masa dia ngomodohin kita? Ya, kita perintah aja teknologi itu. Yang pertama Pak Arya tadi dari Kim ya, tentang apakah kelompok Kim ini bisa mengelola informasi sendiri. So far sih boleh Pak, bebas ya. Saya anjurkan supaya Kim Bapak ini dan juga ada beberapa Kim yang lain juga membuat website sendiri. Buatlah website sederhana dulu. Nah, kalau yang belum ya enggak ada yang gratisan juga ada, tidak sewa tempat ya. Nah, kecuali kalau mau dibisniskan. Jadi ini justru sangat banyak ya manfaatnya. Di beberapa tempat saya lihat ada kelompok ibu-ibu Kim juga yang membuat misalnya satu gebrakan-gebrakan lain, misalnya pemberantasan buta huruf, misalnya begitu. Jadi ada ibu-ibu, dia ibu-ibu, kemudian dia berpakaian dinas, padahal dia di rumah saja, dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Dia sudah memiliki 20 kelompok. Jadi di masing-masing kelompok itu di depan internet itu ada satu kelompok itu ada yang antara 10 sampai 20 orang. Bayangkan dia punya murid dan ibu ini mengajar ibu-ibu itu segala macam. Mulai dari pemberantasan buta huruf, mulai dari masalah kesehatan yang ringan-ringan, menjaga kebersihan, cara membuat kue, cara membuat sayur ini itu. Muridnya itu tiap hari dia mengajar. Itu gunanya website itu. Jadi apalagi kalau just hanya sekedar informasi-informasi ini, Bapak bisa kelola dan bisa juga memasarkan. Misalnya mana nama daerah wisata di sini, misalnya Batu misalnya ya, tinggal potret, cret, apa yang antik di sini. Ya, sekali lagi orang misalnya turis datang ke sini bukan karena hotel di Malang ini bagus-bagus, bukan karena mallnya ini bagus-bagus, bukan. Tapi apa yang unik di sini, ada heritage nggak di sini? Itu turis itu datang
dia ngapain? Ingin tahu, terus foto-foto. Nanti efeknya dia nginap di hotel, efeknya dia makan ke restoran, efeknya dia wisata, pasti pakai transportasi. Kata orang Padang, di mana banyak orang, di situ banyak uang. Ini orang Padang, separuh. Jadi kenapa? Karena orang pasti berbelanja. Orang kan kalau jalan, kita pun kalau jalan ke luar negeri kan, atau ke daerah lain kita bawa uang. Untuk apa? Untuk makan, hotel, ya kan? Transportasi kan itu kan. Nah, akhirnya semuanya bergerak. Sisi-sisi lain dari masyarakat ini pasti ada souvenir. Orang pingin ada simbolnya apa sih? Jangan Malang misalnya bikin souvenir itu jam Big Ben, jangan. Atau Tugu Monas, jangan. Malang ya apa yang khas di Malang ini? Apakah misalnya Singo Edannya begitu, misal ya. Nah, jadi maksud saya banyak hal yang bisa diinikan. Silakan aja kumpulkan. Jadi orang nanti pasti akan tanya. Orang tuh kadang-kadang pingin datang, tapi dia nggak punya informasi. How to-nya, datangnya come to the place, bagaimana datangnya, prosedurnya, pesawatnya berapa, tiketnya berapa, perjalanannya berapa, terus dia mau nginep di mana, kira-kira hotelnya ini comfortable atau tidak, dia tidak perlu yang mewah-mewah. Oh, itu luar biasa, itu memancing orang tuh datang. Begitu orang datang, jadi tidak harus nunggu, Pak. Saya pikir tadi ide smart city atau cyber city yang dilontarkan oleh Ibu Kepala Dinas tadi, ini juga demikian. Jadi harus ada dukungan dari ABG plus C atau akademik, kerjasama sama teman-teman di kampus ini. Jadi KIM ini bisa dikembangkan. Akademik, mereka itu sebagai inkubator, ide-ide mereka pasti banyak. Yang kedua, B-nya itu adalah businessman. Nah, saya juga siap untuk memperantarai ya dengan businessman. So, mereka punya modal, mereka punya pegawai dan seterusnya, mereka punya teknologi. Yang ketiga, G itu government, Pemda. Pemda ini sebagai regulator. Mana yang boleh, mana yang tidak, membantukan, mengawinkan ya. Mohon maaf Pak Wali bukan mengajari, kadang-kadang kita sebagai pejabat ini berfungsi sebagai tukang jahit ya. Tailor. Jadi ini bahan kita jahit, jadi baju dia. Kalau kita nggak jahit, dia kain terpisah-pisah. Gitu. Nah kalau pakai jadi baju kan banyak manfaatnya. Kemudian juga ada lagi yang apa, ibu-ibu ini kreatif. Ada namanya cerita perut gitu. Ada namanya makmak.com. Itu menarik. Ya. Jadi menarik, produktif gitu. Nah, jadi jangan chattingan aja. Apa siapa isu selingkuh dengan si ayah, habis itu mah. Ya, jadi apa namanya yang gosip-gosip di TV itu apanya? Infotainment itu ya, garbage ya. Kemudian dari Muhammad Rafi Isa Ansorio, namanya panjang betul ya, tentang gratis ya mungkin namanya. Rafi, oh ini mengenai animasi mana Rafi? Udah pulang? Oh ya, Rafi ya. Jadi begini Rafi ya, Kementerian Komunikasi dan Informatika itu setiap tahun sudah mengadakan INAICTA, Indonesia ICT Award ya. Jadi kalau Rafi berminat dari animasi ini, ada kategori animasi ada, kategori software pendidikan ada, kategori robotik ada, apalagi. Dan juga misalnya game online juga ada dan lain-lain ya. Dan pemenangnya itu Rafi sudah kita kirim kemana-mana. Nggak, biar aja situ. Sudah kita kirim kemana-mana ya. Contohnya kita kirim ke APIKTA, Asia Pacific ICT Award, kita juga menang beberapa kali winnersnya di situ. Ya, saya contohkan ya satu orang. Tahun 2010 itu ada namanya Fahma, usianya 11 tahun, kelas 1 SMP. Dia menang di INAICTA. Judul karyanya dia handphone ibuku guru adikku. Ya. Jadi dia ini kebetulan bapaknya dosen, ibunya juga bekerja. Begitu pulang, Fahma jaga, ini anak laki-laki 11 tahun. Fahma jaga ya adiknya gitu ya. Ibu mau masak.
Terus ini handphone ibu, jangan ditangisin gitu. Nah dia main-mainkan, dia lama-lama dia bisa bikin huruf kapital A, dia bisa buka internet. Ya. Akhirnya dia bisa bikin program di handphone ibunya itu. Jadi dia beri judul handphone ibuku adalah guru adikku. Karena dia pernah orang tuanya ini dulu training di Inggris, di England. Nah dia UK, dia lancar berbahasa Inggris. Menang juga di Apikta. Sekarang Fahma ini sudah di hire oleh Nokia. Tahu Nokia ya? Apa? Nokia Kolopaking ya? Bukan. Itu pemain sinetron. Nokia itu perusahaan besar ya. Nah, sekarang dia sudah bergaji puluhan juta ya per bulannya. Itu anak 11 tahun. Nah, waktu tahun 2010 juga kita mengundang pemenang Inaikta tahun 2007 sebelum saya jadi menteri, kita undang lagi. Sudah jadi apa dia? 3 orang kita undang, ahli game online, animasi, dan yang ketiga adalah ahli di bidang software pendidikan. Ternyata tiga-tiganya dalam 3 tahun tuh sudah jadi miliarder, Raffi ya. Saya ingin kasih tahu lagi satu informasi. Itu yang membuat film animasi Upin dan Ipin itu anak ITB. Cuma ditawarkan ke televisi di daerah. Waktu itu di Indonesia nggak ada yang mau, dia bawa ke Malaysia, dia jual. Sekarang sudah ada English versionnya, sudah ada versi bahasa Inggrisnya. Yang pintar siapa kalau gitu? Jadi ini memang juga kita selalu menggunakan apa namanya digitalpreneur. Jadi setelah Inaikta kita undang perusahaan, kita undang para kreator dan inovator, kita kawinkan. Jadi kadang-kadang saya jadi penghulunya. Ya, supaya mereka kawin, sebab bibit-bibit inovator dan kreator ini tidak disemaikan, dia akan, judul lagunya Bruri itu, layu sebelum berkembang. Ya. Jadi ini yang kita kawinkan. Sekarang cara cepat mencari uang tuh bukan menipu melalui IT. Hasilnya gede lagi. Saya contohkan satu lagi, ada sekelompok anak-anak muda di Jakarta kumpul memborong awalnya itu apa? Konser Suzu itu. Saya borong 1.000 katanya, saya jualkan, jual 1.000. 15 menit habis. 15 menit tiket habis melalui website online. Saya jualkan lagi 1.000 lagi, 15 menit lagi habis, udah 2.000. Nah, harga satu tiket itu Rp300.000. Dia dapat diskon 40% buat si penjual ini, broker ini. 40%. Dapat uang berapa? 300.000 kali 2.000 itu kan berapa ratus juta itu. Nah, dia 40% untuk dia. Diminta lagi 1.000 lagi. Oh, jangan, kata si promotornya nih, karena 1.000 ini jatah orang lain. Kalau dikasih 1.000 lagi habis. Itu sampai yang bayar itu karena nggak punya kartu kredit, pakai ATM. Nah sekarang si tiket, namanya tiket.com sekarang, udah agen kereta api, pesawat dan sebagainya. Cepat sekali. Nggak sampai 3 tahun udah. Jadi ini inovasi, di sini berputarnya itu. Ide-ide itu dikembangkan, jangan ngelamun jorok makanya. Kalau ngelamun kita bagus, itu hasilnya luar biasa. Ilham itu tidak diberikan kepada semua orang, kepada orang-orang tertentu saja. Ilham itu rezeki dari Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan disia-siakan. Nah kalau kita dapat ilham, catat, bawa pulpen nih. Pulpen hitam untuk mengkonsep, merah untuk mengkoreksi. Catat. Oh udah ada gadget Pak Menteri, ya pakai gadget lah. Catat pokoknya. So kalau udah lupa nanti lupa. Pikirkan, kembangkan, dan siapa tahu berhasil. Yang penting bermanfaat, baru kreatif, ya. Nah jadi kita bukan nggak pernah mengadakan ini, ada ya. Jadi kalau mungkin bisa komunikasi melalui dinas di sini atau dengan melalui teman-teman Kominfo kalau ingin dapat informasi seputar kreativitas animasi ini, ya. Kemudian Eka tadi ya, Eka, R-nya apa? Rahmawati ya. Jadi begini Eka ya, teknologi itu ya, atau teknik ya. Ini enak sebetulnya jadi orang. Saya kebetulan insinyur ya. Insinyur ini berpikirnya begitulah, logis. Sebetulnya nggak cocok jadi politisi.
Kita maunya lempeng aja gitu, nggak suka politik sebetulnya. Tapi ya kadung ya, kadung kecebur gitu. Nah jadi saya ingin sampaikan, teknologi itu untuk memudahkan pekerjaan manusia. Jadi kalau kita lihat pohon, ya berdiri begitu, terus kita goyang-goyang mau rubuhin, pohonnya segini, nggak bisa Eka. Jadi kita harus pakai teknik kampak ya, kapak. Oh lebih mudah, itu teknologi yang dulu. Teknologi baru pakai gergaji mesin, ya kan? Nah, kita ngelihat ada besi ini masuk ke dalam, ada garis di tengahnya. Kita ginikan pakai tangan kita. Tangan kita copot sampai segini, itu belum terbuka. Tapi kita cari obeng, minus, just terbuka dia. Ya. Jadi teknologi itu untuk memudahkan. Ya. Jangan sampai kita didikte, apa tadi namanya? Dibodohin oleh kampak, dibodohin oleh gergaji. Jadi walaupun ada kemudahan-kemudahan, mungkin akan ya, sifatnya harus diperhitungkan. Jangan juga bikin penyakit. Jangan cuma manusia duduk tinggal tek datang, kedipin cus gitu, ngampir. Ya itu sih keterlaluan ya. Jadi kalau menurut saya teknologi itu tetap harus dikembangkan untuk memudahkan terutama pekerjaan-pekerjaan besar. Ya, misalnya gini, kita ini sebetulnya daerah pegunungan di Indonesia, baik di Pulau Jawa maupun di Sumatera, itu banyak kita harus menembus gunung-gunung, ya kan, untuk membuat jalan. Nah, teknologi untuk membuat itu kita belum punya. Itu yang ingin kita pecahkan dengan teknologi. Kalau kita pacul, kapan kelarnya tuh? Kapan jadinya? Tapi sekarang negara lain sudah membuat bor besar. Itu teknologi ya. Nah, termasuk juga IT, ini lebih memudahkan, lebih mengefisienkan, biayanya murah. Kalau kita ngitung sekarang pakai Simpoa misalnya atau pakai jari tentu susah. Kalau sudah miliaran, triliunan. Tapi kalau kita hitung pembukuan itu pakai kalkulator, pakai komputer dan sebagainya tentu lebih cepat. Bukan berarti kita budaknya kalkulator, bukan. Kalkulator adalah budak manusia. Ya, baik. Barangkali itu saya mohon maaf tidak bisa panjang kalam lagi. Mudah-mudahan Kominfo Goes to Mall kita siang sampai sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada yang kurang pas kami mohon maaf dan mudah-mudahan ini juga bisa ditularkan ke tempat yang lain. Tapi setelah ini saya ingin lihat karya teman-teman yang di belakang itu nanti ya. Mungkin teman-teman juga bisa menunjukkan beberapa karyanya, enggak semuanya, mohon maaf ya. Karena kami setelah ini akan ada acara lagi ya. Beta bukan ahli berpantun, pandai menggubah seloka lama. Kepada bapak dan ibu yang santun, ada salah maafkanlah beta ya. Sri Mulyani pergi hatiku sedih, cukup segini dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum beri aplaus beliau ini, bernarasumber 4 ini, barangkali saya juga akan menjawab dengan pantun. Pagi-pagi minum kopi luwak, sarapannya roti coklat. Gunakanlah teknologi dengan bijak agar ilmu bermanfaat. Barangkali itu sekian. Untuk itu kita beri aplaus untuk Bapak kita semuanya berempat. Dan sekian, terima kasih.
Oke, itulah penampilan dari paduan suara Vox Kolestis ITN Malang. Demikian dari seluruh rangkaian acara yang kita selenggarakan dalam rangka ICT Goes to Mall dan Dialog Publik. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan, terima kasih kepada seluruh santriwan dan santriwati yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, ini semoga bisa dibagi informasinya dengan teman-teman yang ada di pondok ya, untuk nanti bisa berinternet sehat ya, sehat dan aman, nggak cuma sehat aja. Baik, terima kasih untuk Anda semua yang sudah hadir dan demikian tadi seluruh rangkaian acara pada hari ini. Saya yang bertugas mengucapkan terima kasih sekali lagi, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat jalan kepada Bapak Menteri beserta rombongan yang sudah sudi untuk hadir memberikan banyak informasi kepada seluruh masyarakat Malang pada kesempatan sore hari ini. Masih akan berlangsung beragam kegiatan lain, masih ada eksibisi kumpul komunitas animasi game dan aplikasi untuk Indonesia Kampiun, kemudian akan ada kuliah umum oleh Bapak Menteri di kampus Universitas Negeri Malang dan beberapa kegiatan workshop technopreneurship yang digelar oleh Kominfo. Saya yang bertugas mengucapkan terima kasih sekali lagi, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.